Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan. Saya akan menjelaskan tentang metode modal interpretasi atau pandangan Abdullah Said. Said lahir di Medo, Maladewa, India pada tanggal 25 September 1964 yang merupakan keturunan dari dinasti Diyamigili di Maladewa. Leluhurnya termasuk ulama. Saat ini Said merupakan seorang profesor pada studi Arab dan Islam di sebuah yayasan Sultan Oman di Melbourne sejak 2004. Untuk studi Islam dan pusat studi Islam di Universitas Melbourne, Said seorang peneliti aktif yang fokus pada satu isu paling penting dalam pemikiran Islam, yakni negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi. Konteks sosial masyarakat Islam pada abad ke-21 sangat berbeda dengan konteks sosio-historis masyarakat Muslim pada 14 abad yang lalu ketika Al-Quran diturunkan. Dinyatakan oleh Abdullah Said bahwa pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 2021 dan masa yang akan datang, pendekatan ini diharapkan dapat melepas keterbelengguan umat Islam legalistis literastik yang mendominasi interpretasi, tafsir, dan fikih sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini. Said merupakan seorang profesor pada studi Arab dan Islam di sebuah yayasan Sultan Oman dan Direktur Pusat Nasional Excelse untuk Studi Islam dan Pusat Studi Islam di Universitas Melbourne. Dalam pengembangan pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada abad 21, langkah-langkah berani harus diambil khususnya untuk menjembatani kesenjangan yang terus melebar antara disiplin ilmu Islam dan kebutuhan sehari-hari untuk umat Islam. Saya telah menyajikan kerangka berpikir nilai Al-Quran berhubungan dengan dimensi etis hukum, sebuah dimensi yang merupakan aspek penting dari Al-Quran dengan teks yang berlimpah. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam tradisi tafsir dan fikih klasik adalah ulama tafsir cenderung menggunakan bahasa hukum dan metodologi ketika sampai pada penafsiran etis hukum teks. Eksplorasi teks Al-Quran sejalan dengan 5 kategori tindakan yang dijabarkan dalam fikih, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dengan demikian, kesimpulan sesuai dengan etis hukum teks yang identik dengan hasil hukum, ada hubungan yang kuat antara tafsir dan fikih yang menyulitkan ulama muslim saat ini untuk sampai pada fleksibilitas yang tinggi sehubungan dengan penafsiran etis hukum teks. Alasannya, hukum pada periode formatif tetap standar terberikan dan interpretasi harus diukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.